Berita top Timnas hari ini. Australia dan Jepang disanksi masing-masing pengurangan 3 poin. Patrick Kluivert kaget lihat skill bekam putra versus China. Oleh Romeni striker terbaik timnas saat ini. Patrick tak mau bedakan pemain lokal dan pemain naturalisasi. Australia dan Jepang disanksi masing-masing pengurangan 3 poin. Kabar mengejutkan datang dari Timnas Indonesia di mana peluang skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 secara otomatis masih terbuka lebar. Pasalnya, Jepang dan Australia baru saja mendapatkan sanksi dari FIFA usai terbongkar melakukan sepak bola gajah di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia. Sebagai informasi, laga antara Jepang versus Australia berhasil dimenangkan oleh Australia dengan skor tipis 1-0. Buntut dari kemenangan tersebut, Australia pun dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 mendampingi Jepang dari grup C. Dan hasil itu juga memastikan peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 secara otomatis dengan jalur runner-up tertutup. Namun siapa sangka, terbaru muncul kabar yang menyebutkan bahwa Federasi Sepak Bola Tertinggi, FIFA baru saja meresmikan bahwa kemenangan Australia atas Jepang resmi dianulir. Adapun keputusan tersebut dianulir oleh FIFA setelah muncul dugaan adanya permainan tidak sportif dalam pertandingan tersebut. Keputusan ini diambil menyusul penyelidikan yang dilakukan oleh FIFA. Tak sedikit yang menyebutkan bahwa laga antara Australia melawan Jepang tampak telah disetting. Kedua negara tersebut disebutkan main mata untuk memastikan agar Australia lolos ke Piala Dunia 2026, sekaligus menutup peluang timnas Indonesia untuk melaju ke Piala Dunia. Akibat temuan tersebut, FIFA kabarnya tidak hanya membatalkan hasil kemenangan Australia atas Jepang, tetapi juga menjatuhkan sanksi tegas berupa pengurangan 3 poin untuk masing-masing negara. Hukuman ini diberikan sebagai bentuk komitmen FIFA dalam menjaga integritas dan fair play di dunia sepak bola. Imbas dari pengurangan poin ini membuat posisi Indonesia untuk memperebutkan posisi runner-up sangat terbuka lebar. Dan kondisi ini menjadi peluang besar bagi pasukan Garuda untuk memastikan lolos ke Piala Dunia 2026 secara otomatis. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Patrick Kluivert kaget lihat skill bekam putra versus China. Di laga debutnya bersama timnas Indonesia, bekam putra langsung menjadi bahan perbincangan di publik sepak bola tanah air. Banyak para supporter timnas Garuda merasa kagum dengan penampilan Wonderkids Persib Bandung tersebut. Sebagai informasi, bekam putra menjalani debutnya saat melawan China. Dia diturunkan oleh pelatih Patrick Kluivert di babak kedua. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu mencatatkan 17 menit bermain saat melawan China. Selama 17 menit itu, bekam tampil apik dengan akurasi umpan tinggi dan pembacaan permainan yang sangat bagus serta hampir saja mencatatkan assist. Buntut dari penampilannya tersebut, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert tampaknya akan memberikan tambahan menit bermain kepada bekam putra. Bahkan tak menutup kemungkinan bekam akan menjadi andalan utama Patrick di lini tengah timnas Garuda. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oleh Romeni striker terbaik timnas saat ini. Selama memperkuat skuad Garuda, Oleh Romeni selalu memberikan kontribusi golnya kepada timnas Indonesia. Dalam 3 pertandingan yang sudah dilakoninya bersama pasukan Garuda, striker berusia 24 tahun itu berhasil mencetak 3 gol. Gol pertama dicetak saat melawan Australia, gol kedua dicetak saat melawan Bahrain, dan gol ketiga dicetak saat melawan China. Dengan statistik tersebut, tampaknya posisi Oleh Romeni di skuad Garuda tak akan tergeserkan. Pasalnya Oleh akan menjadi mesin gol bagi timnas merah putih. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Patrick tak mau bedakan pemain lokal dan pemain naturalisasi. Setelah berhasil meraih kemenangan keduanya selama melatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert mengatakan tidak ingin membedakan antara pemain diaspora dan pemain lokal. Sehingga saat melawan China, Kluivert berani menurunkan para pemain lokal dan menciptakan suasana harmoni dalam tim. Kombinasi antar pemain lokal dan keturunan dianggap menjadi kunci kesuksesan dalam sebuah tim. Buat saya yang paling penting adalah pemain bisa menunjukkan kualitas, kalau begitu mereka akan punya peluang main.
Mau naturalisasi atau lokal tidak ada bedanya. Tidak ada yang berbeda, semuanya berdasarkan kemampuan pemain. Saya juga memang memberi kesempatan bagi pemain lokal kalau memang mereka layak. Jika mereka menunjukkan kualitas, saya akan beri kesempatan. Apalagi saya merasa pencampuran pemain lokal dan diaspora membuat tim semakin kuat, dan soal pemain naturalisasi, mereka tidak dijamin selalu main. Mereka juga harus bersaing dengan pemain lokal, kata Patrick Kluivert. Ole Romeni striker terbaik timnas saat ini. Selama memperkuat skuad Garuda, Ole Romeni selalu memberikan kontribusi golnya kepada timnas Indonesia. Dalam 3 pertandingan yang sudah dilakoninya bersama pasukan Garuda, striker berusia 24 tahun itu berhasil mencetak 3 gol. Gol pertama dicetak saat melawan Australia, gol kedua dicetak saat melawan Bahrain, dan gol ketiga dicetak saat melawan China. Dengan statistik tersebut, tampaknya posisi Ole Romeni di skuad Garuda tak akan tergeserkan. Pasalnya Ole akan menjadi mesin gol bagi timnas Merah Putih. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Bek asal Belanda dinaturalisasi gabung ke timnas. Salah satu pemain keturunan Indonesia Belanda, Luca Blondel, menyatakan kesiapannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Luca saat ini bermain di klub Eredivisie Belanda, FC Volendam, dan berposisi sebagai bek. Pemain muda berusia 19 tahun itu mengaku terbuka membela Merah Putih jika memang dibutuhkan oleh PSSI. Dalam wawancaranya, Luca juga mengungkapkan bahwa ia kerap berdiskusi dengan Mauro Zylstra tentang Indonesia, menunjukkan antusiasme dan ketertarikannya terhadap tanah air. Luca juga diketahui memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari ibu kota Jakarta, sehingga secara administratif ia berpeluang membesar membela Garuda Muda. Kehadirannya tentu menjadi tambahan kekuatan, terutama untuk timnas yang saat ini akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga menghadapi Cina. Publik sepak bola nasional pun menyambut kabar ini dengan antusias, berharap Luca segera menjalani proses administrasi dan debut bersama timnas Indonesia dalam waktu dekat. Jika PSSI menghubungiku, aku akan sangat terbuka untuk itu dan aku akan mempertimbangkannya. Saya tahu beberapa hal tentang Indonesia. Saya sering ngobrol dengan Maura tentang Indonesia. Indonesia adalah negara yang indah dan orang Indonesia sangat gila dengan sepak bola. Dan Patrick Kluivert adalah pelatih Indonesia saat ini. Dengan pengalamannya selama bermain di Liga Belanda, Luca Blondel diharapkan dapat memperkuat lini belakang timnas Indonesia dan memberikan ilmu serta pelajaran kepada para pemain lokal yang ada di timnas Garuda. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.